Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Stuti. Saya mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Saat ini saya berada di SMA N1 Nawangan untuk melakukan kegiatan PPL Aksi 2. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kalau semuanya pada sehat semuanya. Untuk hari ini pembelajarannya Lucy, mohon sebelum pembelajaran dimulai kita cek kerapian semuanya. Coba minta tolong untuk berdiri semuanya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum saya mulai materi, saya akan mengabsen satu persatu anak-anak. Siapa yang tidak masuk hari ini, siapa yang hadir hari ini. Saya absen satu persatu dulu ya. Bu. Anissa, hadir Bu. Aziz, Hadir, Bu. Betran, Hadir, Bu. Damar, Hadir, Bu. Devina, Hadir Bu. Devinur, Hadir Bu. Dinda, Hadir Bu. Erliana, Hadir Bu. Manda, Hadir Bu. Mayang, Hadir, Bu. Nanda. Izin, Bu. Kemana Nanda? Sakit atau kemana? Atau tidak hadirnya hari ini? Sakit? Ya. Kemarin masuk apa enggak Nanda? Masuk. Noval, Hadir, Bu. Nursidin, Hadir. Rasita, Izinnya sakit atau kemana? Ada acara. Ada acara. Oke. Riani, Hadir Bu. Triwulan, Hadir Bu. Vanessa, Vika, Hadir Bu. Zainatul, Hadir Bu. Zilda. Hadir. Kemana Zilda? Sakit. Berarti hari ini yang tidak masuk 3 anak ya? Ya, Bu. Yang 2 sakit, yang 1 izin karena ada acara kepentingan. Oke. Sebelum saya ke materi yang baru, ingatkah kalian dulu sih pada pertemuan yang lalu membahas berkaitan dengan apa ya, Nak? Saya Bu. Ya. Pertemuan kemarin membahas materi tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Ya. Terima kasih Zainatul. Oke, berarti semuanya pada ingat ya setelah diingatkan sama Zainatul? Ingat. Kita pada pertemuan yang kemarin membahas berkaitan dengan siklus akuntansi perusahaan jasa. Ada yang masih ingat tahap-tahap dari siklus akuntansi perusahaan jasa itu apa saja ya? Ya, Amanda. Siklus perusahaan jasa itu dimulai dari menganalisis bukti transaksi yang dimasukkan ke dalam jurnal umum, posting ke dalam buku besar, membuat neraca,
jurnal penyesuaian, membuat kertas kerja sampai dengan tahap laporan keuangan. Ya, itu adalah tahap-tahap dari materi yang sudah kita bahas, yaitu apa? Berkaitan apa tadi? Siklus akuntansi perusahaan jasa. Untuk hari ini, pertemuan hari ini, kita akan membahas berkaitan dengan apa? Siklus akuntansi perusahaan dagang. Ada yang sudah membaca berkaitan dengan materi siklus akuntansi perusahaan dagang? Ada yang sudah membahas atau membaca berkaitan dengan siklus akuntansi perusahaan dagang? Sudah? Siklus akuntansi perusahaan dagang ini nanti hampir sama dengan siklus akuntansi perusahaan jasa. Kalian kemarin sudah membahas berkaitan siklus akuntansi perusahaan jasa. Ini nanti kita bahas siklus akuntansi perusahaan dagang. Bu Lucy akan memberikan materi sedikit berkaitan dengan siklus akuntansi perusahaan dagang sebelum kalian nanti mengerjakan latihan atau mengerjakan proyek berkaitan dengan perusahaan dagang, khususnya yaitu jurnal khusus. Materi hari ini itu adalah tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan dagang. Apa sudah ada yang membaca materi berkaitan dengan siklus akuntansi perusahaan dagang? Saya Bu. Ya. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang sejenis sudah terjadi berulang kali. Pada nantinya pada siklus akuntansi perusahaan dagang itu yang akan kita bahas itu tadi materi yang akan disampaikan sama Vika, yaitu salah satunya adalah jurnal khusus. Tapi sebelum kita ke jurnal khusus, kita akan membahas lagi berkaitan apa yang pertama? Bukti transaksi. Bukti transaksi tersebut kita apa? Analisis baru dimasukkan ke dalam apa? Jurnal khusus. Ada yang sudah tahu jurnal khusus itu apa saja? Sebelum saya menyampaikan materinya, jurnal khusus ada yang ya, Anissa? Jurnal khusus itu ada 4. Yang pertama adalah jurnal pembelian, yang kedua adalah jurnal penjualan, yang ketiga adalah jurnal penerimaan kas, dan yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas. Ya, kita bahas dulu, mengingat lagi, berarti yang ada beberapa anak yang sudah nyulik sedikit berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu perusahaan dagang. Kita bahas yaitu tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan dagang. Berikutnya, sebelum saya ke materi, saya akan membacakan kompetensi dasar yang akan kalian capai. Itu adalah yang pertama, menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Terus yang berikutnya adalah membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Adapun tujuan dari pembelajarannya adalah kalian bisa mendeskripsikan pengertian jurnal khusus perusahaan dagang dengan tepat. Yang kedua,
kalian bisa nantinya mendeskripsikan macam-macam jurnal khusus perusahaan dengan tepat tadi yang sudah disampaikan sama Vika tadi. Ada 4 tadi ya. Yang kedua, kalian bisa merancang jurnal khusus berdasarkan bukti transaksi dengan tepat. Yang berikutnya, kalian nantinya bisa mempresentasikan praktek tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan tepat. Ini adalah tujuan kalian mempelajari siklus akuntansi perusahaan dagang nantinya. Berikutnya, tadi saya sudah mengulik sedikit sebelum saya ke materi apa tuh sebenarnya jurnal khusus, terus macam-macam dari jurnal khusus. Sebenarnya jurnal khusus atau spesialis jurnal itu adalah jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama. Yang bersifat sama itu berarti transaksi misalkan pembelian dengan pembelian, penjualan dengan penjualan, penerimaan kas dengan penerimaan kas, pengeluaran kas berarti masuknya juga dengan jurnal pengeluaran kas. Berarti transaksi yang bersifat sama itu berarti masuknya di jurnal yang sama. Sering terjadi atau berulang-ulang. Berarti kan transaksi satu hari itu tidak hanya terjadi satu kali, ya kan? Kalau di perusahaannya itu perusahaan yang sudah besar, perusahaan dagang, tidak hanya satu kali pembelian toh, hanya satu kali, tapi beberapa kali berulang-ulang, maka dimasukkan ke dalam jurnal pembelian. Dengan tujuan agar bisa bekerja secara efektif dan efisien. Berbeda dengan jurnal umum. Kalau jurnal umum kemarin kan masih jadi satu. Antara apa? Ya jurnal pembelian, ya kan masih di satu toh kemarin. Terus apa lagi kemarin? Jurnal penjualan. Transaksi untuk penjualan juga jadi satu, transaksi pembelian juga jadi satu, ya toh kemarin. Terus transaksi apa lagi? Pengeluaran kas juga jadi satu, penerimaan kas juga jadi satu. Tapi kalau sudah di jurnal di jurnal khusus itu sudah disendirikan. Ada yang ditanyakan berkaitan dengan pengertian dari jurnal khusus? Sudah paham? Sudah paham? Sudah ya? Oke. Jurnal khusus itu yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama, yang diulang-ulang dengan tujuan agar bisa bekerja secara efektif sama efisien. Tadi jurnal khusus itu biasanya digunakan pada perusahaan dagang. Tadi Vika sudah menyebutkan ada 4 jurnal khusus. Apa saja tadi? Jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, terus jurnal penjualan. Kalau jurnal penerimaan kas untuk apa? Untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Kalau pengeluaran kas berarti untuk apa? Untuk mencatat transaksi pengeluaran kas. Kalau jurnal pembelian untuk apa? Untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Kalau jurnal penjualan untuk apa? Untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Pintar-pintar. Di samping keempat jurnal itu biasanya ada lagi yaitu apa? Jurnal umum. Jurnal umum itu biasanya kenapa kok muncul di perusahaan dagang atau di jurnal khusus? Karena ada beberapa transaksi yang tidak bisa masuk di jurnal khusus. Contohnya ada yang sudah membaca materinya. Contoh yang transaksi yang tidak bisa masuk di jurnal khusus, masuknya bisanya hanya di jurnal umum. Contohnya apa? Siapa? Nggak bisa jawab? Anda? Ya? Retu
penjualan. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Dari ya? Berarti ini adalah dua akun atau dua rekening yang tidak bisa masuk di jurnal khusus. Tadi masuknya di jurnal umum, kolomnya sama. Kalau di jurnal khusus banyak kolom, tapi kalau jurnal umum kan hanya beberapa kolom. Ada apa? Kalau jurnal umum ada tanggal, ya kan? Keterangan, referensi, gitu. Jurnal umum. Di sini ada tanggal, keterangan. Terus ini? Referensi. Terus ini? Terus ini? Kredit. Kita lanjutkan materinya. Tadi kita sudah membahas jurnal, ada 4 jurnal khusus. Jurnal penerimaan kas. Tadi kan kalau jurnal umum tadi hanya beberapa kolom, ada beberapa kolom, ada tanggal, keterangan, referensi, debit dan kredit. Kolomnya untuk jurnal penerimaan kas itu ada yaitu tanggal, nomor bukti, perkiraan, referensi, debit, kredit. Di debit itu ada kas, potongan, penjualan, ada piutang, dagang, ada apa lagi? Penjualan, terus ada serba-serbi. Kenapa muncul serba-serbi? Karena apabila ada transaksi yang jarang muncul, itu masuknya di kolom serba-serbi. Itu bentuk dari jurnal penerimaan kas. Kalau bentuk dari jurnal pengeluaran kas, biasanya untuk jurnal pengeluaran kas itu ada pembelian secara tunai, ada pembayaran atau pelunasan hutang dagang, pembayaran beban-beban. Pembayaran beban-beban di sini contohnya apa? Yang termasuk bayaran beban-beban di sini apa contohnya? Misalkan beban, kita misalkan di perusahaan itu membayar beban listrik, terus di perusahaan membayar apa? Beban apa lagi? Gaji, terus membayar beban apa lagi? Beban air, betul. Terus beban apa lagi? Telepon. Kalau misalkan pembelian secara tunai, pembelian secara tunai, misalkan apa? Kalau kita membeli secara tunai, masuknya di jurnal pengeluaran kas. Perlengkapan. Misalkan ada transaksi, contohnya apa Zainatul? Misalkan sebuah perusahaan membeli perlengkapan kantor sebesar 5 juta. Secara Tunai. berarti kan kita ngambilnya dari kas perusahaan. Berarti masuknya di jurnal Pengeluaran kas. jurnal pengeluaran kas. Kalau rekor penjualan secara tunai, retur penjualan secara tunai, retur kan pengurangan, ya kan? Otomatis kan masuknya di apa? Nota kontan. Pengambilan uang tunai untuk pribadi, contohnya untuk transaksinya bagaimana? Misalkan ada yang bisa Tiani pengambilan pribadi, contoh transaksinya. Contohnya apabila pemilik perusahaan mengambil uang untuk kepentingan pribadi. Iya, misalkan untuk pengambilan uang untuk kepentingan pribadi sebesar misalkan 1 juta. Misalkan untuk apa? Healing ya. Misalkan bentuk dari jurnal pengeluaran kasnya itu contoh bentuk dari jurnal pengeluaran kasnya itu berbeda dengan bentuk dari jurnal penerimaan kas tadi. Ada tanggal, pasti
pastinya ada nomor bukti, ada perkiraan, ada referensi di debitnya. Kenapa muncul hutang dagang? Karena ini tadi kan ada pembayaran atau pelunasan hutang dagang. Otomatis hutang dagang berkurang di kalau hutang dagang bertambah di mana? Ya. Terus ada pembelian. Terus ada serba-serbi juga. Misalkan ada beberapa transaksi yang tidak bisa masuk, jarang terjadi, masuknya di kolom serba-serbi. Ada kredit, di kreditnya ada kas sama potongan pembelian. Berikutnya ada jurnal pembelian atau purchase journal. Itu biasanya yang dicatat dalam jurnal pembelian itu transaksinya adalah pembelian barang dagangan secara kredit. Ada yang bisa mencontohkan contoh transaksinya bagaimana? Pembelian barang dagangan secara kredit, ada yang bisa mencontohkan? Misalkan Erliana, contoh transaksinya? Bisa dibantu kita? Pembelian barang dagangan kredit. Ayo kita. Sudah? Misalkan perusahaan untuk sebuah perusahaan membeli perlengkapan toko sebesar 2 juta, tapi yang dibayar baru 1.500.000. Pembelian barang dagangan secara kredit. Terus yang kedua, pembelian perlengkapan peralatan aktiva lain secara kredit. Contoh bentuk dari jurnal pembeliannya itu ada tanggal, ada nomor faktur, ada perkiraan, ada debit. Di dalam debit ada pembelian, ada serba-serbi juga, ada kreditnya adalah hutang dagang. Atau biasanya di debit ada pembelian, perkiraan, di serba-serbi ya, serba-serbi, terus perkiraan atau akun kredit. Di kreditnya, karena kalau kita pembelian secara kredit, maka akan menimbulkan apa? Hutang dagang. Yang berikutnya itu adalah jurnal penjualan atau sales journal. Itu biasanya perusahaan dagang sering melakukan transaksi penjualan barang dagangan. Biasanya penjualannya adalah secara kredit. Untuk jurnal penjualan itu buku jurnal yang digunakan biasanya untuk mencatat semua transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Bentuknya itu ada yang seperti ini: tanggal, nomor faktur, perkiraan di debit, syarat, ada syarat bayaran, referensi, piutang dagang, sama penjualan. Atau ada juga untuk bentuknya jurnal apa itu namanya, formatnya ada yang juga lebih sederhana, ada tanggal, keterangan, referensi, ada debit kreditnya itu dipisah antara apa itu, piutang dagang sama penjualan. Biasanya yang sering digunakan ini adalah ini: tanggal, keterangan, referensi, debit kredit. Di debitnya itu ada apa? Piutang dagang sama apa? Penjualan. Ini aja yang dipakai nanti. Saya sepakat pakai yang ini aja ya. Ya. Tanggal,
keterangan, referensi, piutang dagang, sama penjualan. Kalau jurnal umum tadi sudah saya jelaskan, berarti ada beberapa akun yang tidak bisa masuk ke dalam jurnal khusus. Masuknya adalah di jurnal umum atau jurnal memorial. Nih, secara praktis pencatatan transaksi dalam jurnal khusus itu bisa dilakukan. Yang pertama itu ada jurnal khususnya, ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan. Yang kelima tadi adalah jurnal pencatatannya akun yang ada di debit apa saja, akun yang ada di kredit itu apa saja. Secara praktis transaksi ke dalam jurnal khusus itu bisa dilakukan seperti yang ada di papan ini. Berarti ada jurnal penerimaan kas, yang perlu dicatat di debit itu apa saja akunnya, yang perlu dicatat di akun kredit itu apa saja. Dari penjelasan Bu Lucy tadi, ada yang bingung berkaitan dengan materi hari ini, yaitu jurnal khusus. Tadi kita bahas berkaitan dengan apa? Pengertian dari jurnal khusus. Terus apa lagi? Macam-macam dari jurnal khusus. Sampai dengan apa? Akun yang tidak bisa masuk ke dalam jurnal khusus, yaitu jurnal umum. Ada yang bisa menyimpulkan materi yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan jurnal tadi, kaitan dengan materi jurnal tadi? Ya, bisa. Jadi bisa. Dari pembelajaran kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa jurnal khusus itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang sejenis dan juga sering kali terjadi. Dan juga di jurnal khusus itu ada 4 transaksi. Yang pertama adalah jurnal penjualan, yang kedua jurnal pembelian, yang ketiga adalah jurnal penerimaan kas, dan yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas. Terima kasih ya. Iya, Bu. Lengkap pertanyaan apa? Jawaban dari Anissa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita yang hari ini langsung saja saya bentuk kelompoknya. Kelompoknya sudah kita bentuk kemarin ya. Berarti kalian tinggal ke kelompoknya masing-masing. Silakan monggo sebelum saya ke arahan lembar kerja yang harus dikerjakan, kalian ke kelompoknya masing-masing dulu sebelum saya memberikan arahan berkaitan dengan proyek yang akan kalian kerjakan. Monggo silakan.
Sudah di kelompoknya masing-masing. Silakan memberikan arahan sebelum kalian mengerjakan lembar kerjanya masing-masing. Lembar kerjanya itu sudah saya sharekan di HP kalian masing-masing. Tolong dibuka HP-nya semuanya biar kalian tahu apa yang akan dikerjakan kalian. Yang akan dikerjakan sudah dibuka? Sudah ya. Yang akan kalian kerjakan itu adalah tugas proyek, yaitu menganalisis bukti transaksi di lembar kerja kalian. Itu sudah ada arahan. Yang pertama ada sekilas berkaitan dengan perusahaan yang akan kalian kerjakan. Itu adalah perusahaannya pasti perusahaan dagang, ya kan? Berkecimpung di perusahaan dagang. Yang kedua, kalau di situ sudah disediakan bukti-bukti transaksi yang di dalamnya bukti-bukti transaksi itu kalian analisis. Setelah itu kalian buat ke dalam jurnal khusus. Tadi sudah kita bahas bersama-sama. Oke, silahkan dikerjakan. Ini ada saya bagikan lembar kerja untuk kalian. Oke, diteruskan. Monggo silakan berdiskusi dengan teman kalian. Ini ada saya tayangkan lembar kerjanya di papan. Kalau kalian sebenarnya sudah ada di HP kalian masing-masing. Ada nama kelompok ditulis ya, nama kelompok, nama anggotanya, terus ada nama perusahaannya. Setelah itu ada bukti-bukti transaksinya. Nanti bisa ditanyakan ke Bu Lucy apabila ada beberapa transaksi yang belum paham untuk dianalisis, bisa ditanyakan ke Bu Lucy ya. Ya, Bu. Untuk transaksi yang pertama itu kan berkaitan dengan bukti pengeluaran kas, berarti masuknya di jurnal pengeluaran kas. Berarti untuk apa? Membayar apa? Gaji karyawan sebesar berapa? 3
juta. Tapi keterangannya untuk pembayaran gaji karyawan bulan November 2022, bukan bulan Desember 2022. Berarti apa? Hutang gaji, beban gaji pada hutang gaji. Kalian mengerjakan secara berurutan jurnalnya atau secara acak? Jurnal ketemu transaksi yang pertama tadi apa? Jurnal penerimaan pengeluaran kas, ya kan? Jurnal pengeluaran kas berarti kalian mengerjakan jurnal pengeluaran kas terlebih dahulu. Terus yang kedua apa? Yang bukti transaksi yang kedua apa? Penerimaan kas. Terus bukti transaksi yang ketiga? Penjualan. Terus yang keempat? Pembelian. Bukti transaksi yang pertama jurnal pengeluaran kas, terus bukti transaksi yang ketiga penerimaan kas. Penerimaan kas untuk apa? Untuk pelunasan faktur yang tertanggalnya berapa? Untuk PD Suburnya itu 25 tanggal 25 November 2022. Setelah itu apa? Transaksi yang ketiga ya, faktur, ya kan itu? Transaksi apa berarti? Penjualan. Penjualannya berarti penjualan secara apa? Kredit. Kalau penjualan secara kredit berarti menghasilkan apa? Menimbulkan apa? Hutang dan
Kalau yang tidak ada berarti enggak dilengkapi. Maksudnya berarti itu memang seperti ini. Beban gaji, utang, beban, tapi perlu Kamu
Belum sih juga ya. Tanggal 6 tanggal berapa lagi? Ada yang ditanyakan sejauh ini mungkin ada di kelompok 1, 2, 3, 4 ada yang ditanyakan berkaitan dengan analisis bukti transaksi yang kalian masukkan ke dalam jurnal khusus dari kelompok 3. Mengumpulkannya yang bukti transaksi tanggal 13 Desember 2020. Transaksi tanggal 13 Desember ya. Tanggal 13 Desember. Contohnya kayak ini ya. Coba yang lain, coba dari kelompok lain. Ini ada pertanyaan dari kelompok 3. Dari kelompok 3 tadi yang menanyakan adalah Manja berkaitan dengan di kelompok 3 ada kesulitan menganalisis bukti transaksi tanggal 13 Desember 2022. Di sini disediakan bukti transaksi yaitu PD Subus, itu ada nota kontan. Kalau nota kontan berarti untuk penjualan tunai. Kalau penjualan tunai berarti masuknya di mana? Ada yang bisa menjawab dari kelompok lain mungkin? Zainab tuh Kalau nota kontan masuknya ke jurnal penerimaan kas. Nota kontan masuknya di jurnal penerimaan kas. Sudah bisa? Jurnal penerimaan kas berarti keterangan ada tanggalnya berapa? Berarti menganalisisnya berarti apa? Tanggal 13 Desember 2022. Keterangannya yaitu apa? Penjualan tunai. Terus masuknya apa? Di debit apa? Di debit apa? Penjualan sebesar kas ya, berarti kas sebesar berapa? 226.600.000 rupiah. Di kreditnya apa? Penjualan sebesar berapa?
226.600.000 rupiah. Itu adalah yang tanggal 13 Desember, bukti transaksinya nomor 13. Sudah paham untuk yang kelompok 3? Berarti itu masuknya di penjualan tunai, berarti masuknya di jurnal penerimaan kas. Terus ada lagi, ada yang masih bingung? Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin ada yang ditanyakan lagi menganalisis bukti transaksi. Mungkin ada yang masih bingung dari kelompok lainnya selain kelompok 3. Sudah? Ada transaksi yang ditanyakan? Yang mana? Dari kelompok 4. Ada yang ditanyakan? Belum? Kas bertambah, ditambahkan berkurang. Kalau penjualan secara kredit tadi masuknya di apa? Jurnal penjualan. Ada yang ditanyakan? Tadi yang ditanyakan kelompok 3 tadi kan nota kontan. Nota kontan itu minta perhatiannya. Nota kontan itu adalah bukti transaksi untuk penjualan secara tunai. Kalau penjualan secara tunai berarti masuknya di penerimaan kas. Berarti untuk tanggal 13 itu bukan penjualan, tapi masuknya di jurnal penerimaan kas. Harus dibahas. Penjualan itu masuknya di jurnal penjualan, itu berarti penjualan secara kredit. Kalau penjualan secara tunai masuknya di jurnal penerimaan kas. Jadi tanggal berapa lagi?
Sudah selesai? Ada yang tanyakan transaksi tanggal berapa dari kelompok? Dari kelompok 4. Dari kelompok 4 transaksi tanggal 15. Yuk kita perhatikan dari kelompok lain mungkin bisa bantu tanggal 15. Bukti pengeluaran Kak, coba. Mungkin dari kelompok lainnya bisa membantu kelompok 4. Ini ada transaksi bukti pengeluaran kas. Itu dibayar kepada kas negara via kantor pos Bandung. Itu keterangannya untuk pembayaran PPN untuk bulan November 2022. Berarti keterangannya apa? Untuk pembayaran PPN. Berarti di depan apa itu? Beban PPN sama kas, ya kan? Sebesar 1.500.000. Ada yang tanyakan lagi? Kas 28.600.000, terus bintang dagangnya berapa dari PPN outcome-nya sebesar tebus dari 28.600.000. Iya, kita beri sedih. 2.860.000
rupiah. BPN outcome-nya iya serba-serbi. Tambahnya berarti kurang lagi 28 juta 600. Sudah selesai. Itu jurnal Oke, ada yang Bu Lucy mau tanya, ada sejauh ini perkembangan proyek kalian? Ada yang mau laporkan sejauh ini? Dari kelompok berapa mungkin perwakilan? Kelompok berapa? Ada yang sudah? Kelompok 1 ya, coba dilaporkan perkembangan pengerjaan proyek itu sudah sampai tahap apa? Kami dari kelompok 1 mengerjakan proyek sampai dengan tahap jurnal pembelian. Jurnal pembelian. Berarti yang tiga jurnalnya belum masih proses ya. Coba yang jurnal pembelian coba dikerjakan, coba disampaikan perkembangan proyeknya. Apa? Dibacakan saja. Kami mengerjakan PT Subur pada jurnal pembelian terjadi 3 transaksi, yakni tanggal 10, 22, dan tanggal 29. Kemudian total dari transaksi tersebut ada 775.40.000 rupiah. Itu yang dari PT Subur. Itu kalian baru selesai mengerjakan jurnal pembelian. Untuk jurnal pengeluaran kas, untuk jurnal penerimaan kas, sama jurnal penjualan baru proses berdiskusi dan mengerjakan. Ya. Ada yang mau melaporkan lagi dari kelompok 2? Izin melaporkan perkembangan proyek kelompok kami sudah sampai dengan tahap Jurnal penjualan. PT-nya apa? PT Madu Siva. Ya, PT Madu Siva. Coba dibacakan perkembangan dikerjakan proyeknya tadi untuk jurnal penjualan. Yuk. terdapat 3 transaksi, yaitu pada tanggal 6 Bulan 11 dengan jumlah akhir 903.650.000 rupiah. Transaksinya coba dibacakan. Tanggal 6 Desember, nomor faktur F121, debitur elektronik komputer, syarat pembayaran N/30 dipanjangkan sebesar Rp245.300.000 dan penjualan sebesar Rp245.300.000.
Tanggal 12 Desember nomor faktur F12.2 Jenikur Gus Komputer syarat pembayaran 2010 N30 piutang dagang Rp188.100.000. Penjualan sebesar Rp188.100.000. Dan yang ketiga tanggal 27 Desember dengan nomor faktur F12.3 Debitur Sejahtera Komputer syarat pembayaran 2010 N30 piutang dagang sebesar Rp470.250.000 dan penjualan sebesar Rp470.250.000 dan diperoleh hasil akhir sebesar Rp903.600.000. Terima kasih. Aplaus untuk kelompok 1 sama kelompok 2. Yang mungkin dari kelompok 3 sama kelompok 4 mau melaporkan perkembangan proyeknya? Belum selesai ya, tidak apa-apa. Kelompok 3 sudah selesai belum? Ya. Ya. Mau membacakan perkembangan proyeknya? Ya. Monggo silakan. Tadi kelompok 1 PD subur, kelompok 2 tadi apa? Maju sifat. Coba untuk perkembangan proyeknya untuk kelompok 3 ada yang melaporkan berdiri? Ada yang mewakili? Belum? Yang punya tangan mati. Ya, berdiri. Untuk kelompok 3 perusahaan Karen. Ayo ya, perhatikan. Yang keras dulu. Perusahaan PT Karen. Perusahaan PT Karen. Ya, Karen. Perusahaan PT Karen transaksi pertamanya tanggal 3 Desember. Ya. Itu yang dilaporkan apa? Yang sudah dikerjakan selesainya. Jurnal apa? Jurnal penerimaan. Jurnal penerimaan kas. Ya, monggo. Tanggal 3 Desember keterangannya pelunasan faktur kasnya bertambah di debat dan berkurang piutang dagangnya sebesar Rp34.100.000 dan tanggal 12 Desember keterangannya juga pelunasan faktur bertambah di debat sebesar Rp188.100.000. Ya. Tanggal 14 Desember keterangannya pelunasan faktur sebesar Rp28.600.000 dan ada BPN outcome di serba-serbi sebesar Rp2.860.000 serta ada piutang dagang sebesar Rp25.740.000. Tanggal 19 Desember ada piutang dagang sebesar 6 juta di kas bertambah dan di kredit piutang dagang sebesar 6 juta rupiah.
Di tanggal 25 keterangannya pelunasan faktur juga bertambah sebesar 23.100 dan piutang pedagang berkurang sebesar 23.100. Ya. Close untuk kelompok 3 ada yang mau melaporkan lagi perkembangan proyeknya? Dari kelompok 4 sudah selesai belum? Ya. Mau melaporkan apa enggak? Perkembangan proyeknya? Belum? Ya, enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa. Untuk kelompok 4 enggak apa-apa. Yang terpenting ada kesulitan dari kelompok 4 untuk perkembangan mengerjakan proyeknya? Sedikit tuh. Sedikit apa? Berkaitan dengan apa? Menganalisis atau gimana? Cara menganalisis? Apa? Ada yang tanyakan? Belum. Belum? Oke. Sejauh ini kalian sudah mengerjakan proyek, Bu Lucy juga sudah tahu perkembangan sejauh mana perkembangan kalian mengerjakan proyek. Dari proyek yang kalian kerjakan mungkin ada yang ditanyakan, mungkin ada kesulitan, monggo silakan. Saya Bu. Ya, diri yo. Ditanyakan apa? Kalau dalam proyek masih tidak ada, tapi masih bingung menganalisis cara analisis bukti transaksi yang akan dimasukkan ke dalam program. Itu yang. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya dari Nursidin. Itu Nursidin tadi menanya untuk pengerjaan proyeknya sejauh ini tidak ada kendala, ya kan? Tidak ada kendala. Terus yang ada kendalanya itu Nursidin kesulitan dalam menganalisis bukti transaksi yang akan dimasukkan ke dalam jurnal umum, jurnal khusus. Mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan dari kesulitan yang dihadapi sama Nursidin tadi. Mungkin bisa menjawab cara menganalisis bukti transaksi yang mau dimasukkan ke dalam jurnal umum, jurnal khusus. Mungkin bisa ada yang menjawab. Saya beri kesempatan untuk membantu Nursidin. Dari kelompok lain mungkin bisa membantu caranya dia menganalisis. Kelompok 1 mungkin. Kelompok 1 Petra? Belum. Kelompok 4 bisa membantu mungkin cara menganalisisnya? Belum. Kelompok 2 cara menganalisis? Misalkan apa ya tadi? Nih, coba diperhatikan. Misalkan kita kasih contoh saja bukti transaksi untuk tanggal 15 Desember 2022 itu adalah kita bukti transaksinya apa ini? Bukti pengeluaran kas. Tadi yang dibingungkan adalah cara menganalisis. Berarti kalau menganalisis berarti kita mulai berarti ini adalah bukti transaksinya adalah apa? Bukti pengeluaran kas. Kalau bukti pengeluaran kas berarti kita analisis tanggalnya terlebih dahulu. Kita sudah tahu bukti transaksinya adalah bukti pengeluaran kas. Yang pertama kita analisis adalah tanggal transaksi. Tanggal transaksinya adalah tanggal 15 Desember 2022. Ada nomor setelah kita analisis tanggalnya, berarti kita analisis apa? Nomor bukti transaksi.
transaksi itu ada BKK 12/4. Setelah itu kita analisis tanggal sudah, kita analisis nomor buktinya juga sudah, kita analisis keterangannya. Pengeluaran kas itu untuk apa? Keterangannya adalah untuk apa? Pembayaran PPN untuk bulan November 2022. Berarti kita analisis terlebih dahulu kita analisis terlebih dahulu apa? Bukti transaksinya. Bukti transaksinya adalah bukti pengeluaran kas. Analisis yang kita analisis pertama adalah tanggal transaksi, nomor bukti, terus keterangan. Setelah itu adalah apa? Yang mau dimasukkan itu nominalnya berapa, yang masuk di debit dan masuk di kredit. Ternyata ini yang masuk di debit adalah kas pembayaran PPN. Berarti apa ini yang keluar siapa? Tadi beban di debit yang sebesar 1.500.000 sama apa? Sama kas di kredit. Kas di kredit sebesar 1.500.000 rupiah. Kan? Kita lanjutkan tadi. Nur Hidin memberikan pertanyaan berkaitan dengan bagaimana cara menganalisis, masih bingung. Sekarang sudah nggak bingung ya? Sudah. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, ada yang menanyakan lagi, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Anissa, ya, monggo. Dari pembelajaran kita pada hari ini bisa disimpulkan bahwa jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi dan juga sering terjadi. Di dalam jurnal khusus itu terdapat 3 transaksi. Yang pertama adalah jurnal pembelian, yang kedua adalah jurnal penjualan, yang ketiga adalah jurnal penerimaan kas, dan yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas. Terima kasih Anissa, penjelasannya sangat lengkap sekali untuk kesimpulan hari ini. Oke, untuk selanjutnya sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, dibuka di HP-nya masing-masing juga sudah saya share berkaitan dengan soal yang kalian kerjakan. Soalnya nanti dikerjakan di rumah saja, nanti dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang, nanti dikumpulkan sama Brusi. Sudah dibuka ya untuk soalnya. Oke. Kalau sudah dibuka, nanti dikerjakan di rumah untuk evaluasi hari ini. Nanti hasilnya dikumpulkan minggu depan untuk pertemuan berikutnya, untuk pertemuan yang kedua. Untuk hari ini, sebelum pembelajaran dimulai, sebelum pembelajaran diakhiri, kita doa terlebih dahulu. Mohon ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Persiapan doa. Doa mulai. Doa selesai. Pembelajaran hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.